Ini nggak tanggung-tanggung, 10. Ya, 10 Allah kasih. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa rafa'a lahu biha 10 darajat. Allah angkat 10 derajat. 10 derajat Allah angkat. Nggak cukup itu. Wa kataba biha lahu 10 hasanat. Allah tulis 10 kebaikan. Ya, wa khata anhu biha 10 sayiat. Allah hapus 10 kesalahan. Coba bayangin. Satu saja kita baca pada Nabi Muhammad. Keutamanya besar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini memasuki pada bab yang lain, yaitu tentang masalah ad-da'wah ilallah. Wa qaulu ta'ala, dimulai dalam pembahasan ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi sekelompok orang ini bersifat umum. Ya, maukah dia ustadz, maukah dia itu seorang pengusaha, maukah dia seorang guru, maukah dia seorang kepala keluarga. Pokoknya ada di antara umat ini yang selalu mengajak kebaikan. Dan mengajak kebaikan tidak mesti harus dari seorang ulama, dari seorang ustadz, dari seorang kepala keluarga, dari seorang atasan, dari seorang pengusaha. Selama dia mengajak kebaikan pada orang lain, itu termasuk orang yang dianggap oleh Allah ada ilallah, orang yang selalu mengajak kebaikan. Hendaklah ada, karena agama ini sampai pada kita saat ini itu berkat apa? Berkat mengajaknya orang kepada kebaikan. Ya, berkat bimbingan para ulama sampai saat ini kita bisa merasakan agama yang murni, yang bersih. Agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada orang yang ngajak, nggak akan sampai saat ini agama ini. Karena dari generasi demi generasi, dari sahabat para tabiin, para tabiin, terus para ulama yang mereka gigih berjuang untuk membawa Islam ini sampai hari kiamat, sampai generasi selanjutnya, maka mereka berdakwah. Mereka berlomba-lomba untuk berdakwah, mengajak kaum muslimin agar mereka terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan, nasihat itu sangat bermanfaat buat orang mukmin. Maka yang benar-benar mau dengar nasihat, yang mau benar-benar ngikutin nasihat, yang benar-benar mau berubah, itu orang mukmin. Karena Allah sudah bilang, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat itu bermanfaat buat orang mukmin. Tapi kalau kita hadir pengajian sana sini, dengar nasihat sana sini, nggak ada tergerak untuk berubah menjadi baik, perlu diperhatikan iman kita. Ya, perlu didongkrak lagi iman kita. Perlu dicas lagi iman kita. Hadir pengajian di sana, hadir pengajian di sini. Ya, dengar nasihat ulama ini, dengar nasihat ulama ini. Dengar semua, tapi nggak ada efek positif pada diri kita untuk berubah, untuk lebih makmurkan masjid dengan 5 waktu, untuk lebih baik sama keluarga, untuk ini, untuk itu. Nggak ada efek. Nah, ini perlu diperhatikan imannya. Ya, jangan-jangan iman-imanan doang ini, bukan iman hakikiyah, bukan iman yang benar pada Allah. Hati-hati, karena nasihat itu sangat bermanfaat buat orang mukmin. Maka ketika seorang mendengar satu nasihat, mendengar satu ilmu, niatkan dalam diri, saya akan mengamalkan, saya akan mengerjakan, saya akan mengikuti. Ada niat dalam diri kita. Biar apa?
biar kita tidak digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Sebelum para penyembah berhala dicemplungkan ke dalam neraka, orang-orang yang tahu ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya dicemplungkan dulu ke dalam neraka. Naudzubillah. Jadi tetap kita ngaji, tetap kita hadir taklim, niatkan dalam diri kita, saya akan mengamalkan. Sedikit banyaknya saya akan mengerjakan. Fa'mal walau bi usyrika zakati takhud binur ilmi min dulmati. Amalkan nasihat yang kita dengarkan, ilmu yang kita dapatkan walaupun 1/10. Keluar dari sini, apa nasihat yang disampaikan, satu aja dikerjakan, satu aja. Ya, takhud binur ilmi min dulmati, kamu akan keluar dari kegelapannya bodoh menuju cahayanya ilmu. Jadi itu gunanya. Ya, hendaklah di antara kita ada yang mengajak kepada kebaikan. Mau skala kecil, keluarga kita lah minimal. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluar diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga dulu. Khususnya generasi muda kita, anak-anak kita, putri-putri kita, bagaimana ketika mereka keluar? Ya, bagaimana ketika mereka keluar? Dengan pakaiannya yang seperti apa? Ketika mereka bicara bagaimana? Ketika mereka berinteraksi kepada temannya, siapa temannya? Minimal keluarga kita dulu. Ketika keluarga kita bagus, ketika keluarga kita baik, baru kebaikan itu akan menjalar ke tetangga, ke keluarga. Nggak perlu kita mengajak mereka. Dengan baiknya keluarga kita, anaknya masya Allah berjilbab, berpakaian rapi, sopan santun sama orang, selalu baik. Itu kebaikan akan apa? Akan tertransfer. Kebaikan itu akan tertransfer kepada tetangga-tetangga yang berdekatan dengan rumah dia. Nggak perlu ngajak tetangga, ayo ngaji, nggak perlu. Ketika rumah kita itu baik, kehidupan syariat dalam rumah kita itu terkontrol, secara tidak langsung kebaikan itu akan menjalar, meluber ke kanan, ke kiri, depan, belakang, tanpa kita ajak, itu terpengaruh mereka. Seperti itu. Minimal skala kecil, pada apa? Keluarga kita dulu. Ya, anak-anak kita, istri-istri kita, karena kita akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Nggak usah skala besar dulu, skala kecil. Keluarga kita, RT kita, RW kita, baru skala besar. Kelurahan, kecamatan, bagaimana kita perbaikinya? Seperti itu. Karena kalau yang kecil aja kita nggak bisa perbaiki, bagaimana akan memperbaiki yang besar? Maka dimulai dulu dari yang kecil, dari keluarga kita, lingkup keluarga kita saja dulu. Satu nih, setiap orang yang ada di sini mengajak putrinya untuk memakai jilbab, mengajak putri dan istrinya hadir masjid 5 waktu, mengajak keluarganya untuk bersedekah. Setiap dari kita ini punya konsep program seperti itu. Maka kebaikan ini akan menyeluruh tanpa diberitahu lagi. Ibaratnya tinggal tekan tombol langsung kumpul semua. Karena apa? Sudah terbiasa melakukan kebaikan. Makanya Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok yang selalu mengajak kebaikan. Wa huwa ani al khair al jumlah. Maksudnya apa? Secara keseluruhan kebaikan. Apa yang disebutkan kebaikan itu kita dakwahkan. Apa sih al khair itu? Ya, al khairu ma'an nabihin nafsu. Kebaikan itu apa yang ketika kita melakukannya diri kita tenang, diri kita senang, diri kita bahagia, itu kebaikan. Ya, tapi kebalikannya mahaka bihin nafs. Kebalikannya keburukan apa? Yang menjadi kita gelisah, yang menjadi kita takut, yang menjadi kita susah, itu yang namanya keburukan. Jadi kebaikan apa yang kita tularkan kepada orang lain, dakwahkan.
Ya, sampaikan. Di antaranya al-imanu wa ta'ah. Ya, secara spesifik lagi apa? Al-imanu wa ta'ah. Iman kepada Allah dan taat kepada Allah. Tadi secara umum apa saja pokoknya yang dinamakan kebaikan, dakwahkan, ajak orang. Nah, secara spesifik iman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu ila dzalika manzilatun indallahi rafi'atun. Berdakwah, mengajak orang kepada jalan Allah itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ini tugasnya para nabi. Tugasnya para nabi apa? Mengajak umat. Nah, sekarang para nabi nggak ada. Kita lah sebagai umatnya yang mengajak umat. Sehingga apa yang dilakukan nabi adalah kemuliaan, dilakukan oleh orang setelahnya juga kemuliaan. Cuma statusnya beda. Mereka para nabi dan para rasul, kita ini para pengajak kebaikan. Statusnya aja beda. Para nabi, para rasul mengajak beriman. Kita mengajak beriman. Para nabi dan para rasul mengajak untuk taat. Kita pun mengajak ketaatan. Namun status kitanya yang beda. Mereka statusnya para nabi dan para rasul, kita hanya hamba Allah yang biasa. Namun dalam konsep mengajak kebaikannya kita sama. Maka derajatnya tinggi. Ya, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa orang yang selalu lisannya basah dalam mengajak kebaikan, dia punya kedudukan yang utama di mata Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena pengganti pekerjaannya Nabi. Ya, pekerjaannya Nabi berdakwah. Sekarang kita ambil kerjaan tersebut, kita berdakwah. Maka orang yang berstatus seperti itu punya keutamaan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qurbatun ilallahi azimah, pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar. Kita sholat, kita puasa, kalah dengan orang yang selalu mengajak orang kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita puasa, kalau kita sholat, pahalanya dia dari kita saja ibadah. Pahala ibadahnya dari sholat itu. Tapi kalau kita ngajak kebaikan kepada orang lain itu melakukan kebaikan itu yang kita ajarkan, kita dapat kebahagiaannya. Kita ngajarkan mereka untuk selalu menjaga 5 waktu. Dia sadar, dia tobat, 5 waktunya dijaga. Kita dapat juga. Kita mengajarkan orang untuk bersedekah, dia amalkan sedekahnya, kita dapat juga. Mengajarkan silaturahmi kepada orang lain, kemudian dia bersilaturahmi, kita dapat juga. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang besar, azimah. Ya. Banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak secepat seseorang dalam berdakwah. Tidak secepat orang dalam mengajak kebaikan. Tidak secepat keutamaan yang didapatkan kecuali dari orang yang mengajak kebaikan. Seperti itu. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis qala sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi saya bilang tadi, kita mengajarkan orang, kita mengajak orang untuk meramaikan masjid dalam 5 waktu, orang pada ngikut, kita dapat pahalanya. Kita mengajarkan orang, mengajak orang untuk bersedekah, orang pada ngikut, kita dapat pahalanya. Seperti itu. Ya. Mandala ala, kemudian wa manda ilallah, barang siapa muamanda ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi misla atsami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min atsani syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa berkurang sedikit pun dari dosanya. Jadi ikutin.
Makanya hati-hati, jadikanlah diri kita itu pintu kebaikan, jangan menjadi pintu kerusakan. Jadilah kita ini pintu kebaikan, ya, seorang pencetus kebaikan, sehingga orang banyak mengikutinya. Jangan jadi kita pencetus keburukan. Ketika ada orang yang mengikuti kebaikan kita, kita dapat pahala. Ketika ada orang yang mengikuti keburukan kita, kita dapat dosa. Terus, ya, bukan hanya saat itu saja, terus sampai hari kiamat bisa jadi. Ya, sampai hari kiamat kita melakukan satu hal yang menyesatkan, diikuti oleh orang lain, kita dapat dosa. Orang ini diikuti oleh orang lain, kita lagi dapat dosa. Orang yang ketiga diikuti orang keempat, kita lagi dapat dosa. Dari orang keempat, dari orang ketiga, dari orang kedua, kita tuh dapat dosa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Begitu kita kebaikan. Ketika kita kebaikan tularkan kepada orang lain, orang pertama melakukan, kita dapat kebaikan. Orang kedua melakukan dari orang yang pertama, kita juga dapat kebaikan. Orang ketiga melakukan dari orang kedua, kita dapat kebaikan. Dapat kebaikan bahkan dari orang pertama, dari orang kedua, dan orang ketiga. Terus sampai hari kiamat. Coba, enak mana Pak? Kita dikubur, pahala ngalir apa dosa yang ngalir Pak? Hah?